Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Noviasari akan menjelaskan mengenai hormon yang berperan dalam reproduksi wanita dan proses pekerjanya. Yang pertama ada FSH atau Follicle Stimulating Hormone, di mana hormon ini ditemukan pada gadis remaja berusia sekitar 11 tahun dan akan terus bertambah hingga dewasa. Hormon ini dihasilkan oleh sel gonadotrofin hipofisis anterior. Sintesis dan pelepasan dirangsang oleh luah atau LRH berdenyut dari hipotalamus. Kemudian, FSH ini dibentuk oleh sel B atau basofil dari lobus anterior hipofise yang menimbulkan beberapa folikel primordial yang dapat berkembang dalam ovarium. Selanjutnya ada LH atau luteinizing hormone, di mana hormon LH ini dihasilkan oleh gonadotrofin hipofise. Lalu sintesis dan pelepasannya dirangsang oleh luah LRH berdenyut dari beberapa hipotalamus. Lobus anterior hipofise akan mengeluarkan LH pada saat estrogen menekan produksi FSH. Produksi FSH dan LH di bawah pengaruh RH atau releasing hormone yang disalurkan dari hipotalamus ke hipofisis sangat dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik estrogen terhadap hipotalamus. Adapun proses kerja dari FSH dan LH yaitu yang pertama, sintesis dan pelepasan LH dan FSH akan dirangsang oleh luah LHRH berdenyut dari hipotalamus. Kemudian, LH dan FSH bekerja bersama-sama menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari folikel di graf. Kemudian, LH akan menyebabkan penimbunan substansi pendahuluan dari progesteron dalam sel granulosa. Selanjutnya, apabila estrogen dibentuk dalam jumlah cukup besar, maka akan menyebabkan pengurangan FSH, sedangkan LH akan bertambah sehingga tercapai suatu rasio LH dan FSH yang merangsang terjadinya ovulasi. Hormon yang berperan dalam reproduksi wanita selanjutnya yaitu adalah hormon estrogen. Hormon estrogen dikeluarkan oleh ovarium dari mulai anak-anak hingga sesudah menopause dapat ditemukan pada air mani atau air kencing. Hormon estrogen ini dinamakan hormon folikuler karena terus dihasilkan oleh sejumlah besar folikel-folikel ovarium. Hormon estrogen ini sangat penting untuk pengembangan organ kelamin wanita dan menyebabkan perubahan pada masa pubertas, yaitu pada sifat fisik yang menandakan wanita normal. Hormon estrogen menimbulkan banyak proliferasi dari endometrium, yaitu timbulnya tanda kelamin sekunder, seperti buah dada, rambut kelamin, dan lain-lain. Kemudian, hormon estrogen ini dapat menambah kontraktilitas ketika proses persalinan. Hormon berikutnya yaitu progesteron. Hormon ini dibentuk oleh korpus luteum setelah ovulasi atau pregnandiol dan dapat ditemukan pada air kencing. Hormon progesteron ini dibentuk oleh plasenta yang merupakan sumber pembuatan progesteron kecuali vena ovarica. Kadar metabolik dalam urin yang dijumpai pada hari ke-20 dan ke-21. Setelah menstruasi, lambat laun akan berkurang sampai 2 hari sebelum dimulainya menstruasi. Hormon progesteron ini pengaruhnya yaitu seperti pada uterus dan mamae. Progesteron ini berpengaruh terhadap dinding endometrium.
Hormon berikutnya yaitu adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis dari lobus interior depan. Hormon prolaktin atau dari kelenjar hipofisis ini mengendalikan atau merangsang kelenjar susu untuk mensekresi susu. Lalu hormon ini juga menyebabkan alveolus kelenjar mamae terisi dengan air susu. Akan tetapi, untuk mengeluarkannya dibutuhkan refleks yang menyebabkan kontraksi sel-sel mioepitekal yang mengelilingi alveolus dan duktus kecil kelenjar-kelenjar tersebut. Lalu, hormon yang terakhir yaitu ada hormon gonadotropin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis bagian anterior yang mengendalikan produksi hormon ovarium melalui darah, yakni FSH dan LH. Adapun proses kerja dari hormon ini yaitu yang pertama, FSH akan merangsang pertumbuhan folikel di dalam indung telur atau ovarium. Kemudian, LH akan merangsang ovulasi pemantangan sel-sel telur. Lalu berikutnya adalah penjelasan mengenai pengaruh umum dan pengaruh khusus hormon estrogen dan hormon progesteron. Pertama yaitu ada pengaruh umum hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen akan menyebabkan adanya pertumbuhan, sedangkan hormon progesteron menyebabkan peningkatan sekresi dan mengendurkan atau juga disebut relaksasi pada otot-otot polos. Yang selanjutnya adalah pengaruh khusus hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen memiliki pengaruh khusus, yaitu hormon ini menyebabkan adanya penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplementasi. Sedangkan pengaruh khusus progesteron yaitu menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi menyebabkan relaksasi. Adapun pengaruh khusus lainnya dari estrogen yaitu seperti menyebabkan hipertrofi dari dinding uterus. Lalu ada juga hipertrofi dan hiperplasia otot-otot uterus dan juga hipertrofi dan hiperplasia jaringan payudara yang termasuk sistem pembuluh. Adapun pengaruh khusus lainnya dari hormon progesteron yaitu seperti mengistirahatkan otot-otot polos, lalu menjaga peningkatan suhu basal ibu. Kemudian hormon progesteron juga dapat merangsang perkembangan sistem alveolar payudara. Lalu yang terakhir dengan hormon relaksin atau melembutkan dan juga mengendurkan jaringan ikat, ligamen-ligamen dan otot-otot.